Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heris Irwan Purnomo dengan NIM 112302990. Saya ingin menjelaskan pengertian daripada fungsi dan kegunaannya, yaitu fungsi protokol ACMP, POP3, SMTP, FTP, dan ARP. Guna untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu jaringan komputer. Berikut pengertian atau fungsi dan kegunaannya. Pertama yaitu ACMP. ACMP yaitu Internet Control Message Protocol, adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ACMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Fungsi dan kegunaannya adalah membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Kemudian membantu kontrol prosedur atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan. Menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network, layar, atau lapisan jaringan. Kemudian POP3. POP3 adalah Post Office Protocol version 3. Adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik atau email dari server email. Fungsi dan kegunaannya adalah, fungsi utama dari POP3 ini adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server dan kemudian meneruskannya ke dalam email klien, di mana baru akan terespon ketika email tersebut sudah dibuka oleh server user yang berhak, atau dalam hal ini adalah mereka yang memegang username dan juga password dari alamat email. Kemudian SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi dan kegunaannya adalah, fungsi utama SMTP adalah menyampaikan email dari satu host ke host lainnya di dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan email dari satu mailbox. Dari sisi klien, email server SMTP merupakan sarana untuk melakukan outgoing connection atau mengirimkan pesan. Sedangkan untuk incoming connection digunakan protokol POP3, FTP. Apa itu FTP? Yaitu File Transfer Protocol. Adalah protokol internet yang berbasis di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Fungsi dan kegunaannya adalah menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran file atau dalam istilah asing file exchange, yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat request atau permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar menukar file atau upload dan download file. Kemudian ARP, yaitu Address Resolution Protocol, adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Fungsi dan kegunaannya adalah, peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host berkomunikasi menggunakan alamat fisik atau MAC address. Sebelum sebuah data diberikan MAC address, terlebih dahulu data tersebut diberi alamat logis berupa IP address. Baru kemudian menentukan alamat fisik atau MAC address dari host tujuan. Apabila belum diketahui alamat fisiknya, mau tidak mau dicari terlebih dahulu. Disinilah peran protokol ARP dengan memanfaatkan informasi IP address host tujuan yang ada. Maka host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan protokol ARP.
Selanjutnya, saya ingin menjelaskan juga tentang perbedaan IPv4 dan IPv6 beserta kelebihan dan kekurangannya. Perbedaan IPv4 dan IPv6 perlu ketahui apabila sedang mendalami bidang jaringan bahwa setiap perangkat memiliki alamat IP sehingga dapat terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi. Namun ternyata alamat IP memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu IPv4 dan IPv6. Secara umum, fungsi IPv4 dan IPv6 adalah saling menghubungkan perangkat melalui jaringan. Apa itu IPv4? IPv4 adalah versi IP pertama yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perangkat pada sebuah jaringan. Sebagai versi pertama, IPv4 digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. IPv4 menggunakan skema 32 bit untuk menyimpan alamat sebanyak lebih dari 4 miliar dan dianggap sebagai IP utama dan berpengaruh pada 94% traffic di internet. Apa itu IPv6? IPv6 sementara itu adalah versi lebih baru dari IPv4 yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan alamat internet. Selain juga untuk memperbaiki masalah yang ada pada IPv4, dikembangkan oleh teknisi internet pada tahun 1994. Pengembangan itu kini disebut dengan IPv6 dengan skema 128 bit. Hal ini memungkinkan dapat menyimpan alamat IP unik sebanyak 340 undecillion. Keunggulan daripada IPv4 dan IPv6 atau kelebihannya, karena kedua jenis IPv4 dan IPv6 memiliki perbedaan yang sebenarnya banyak, tentu dari perbedaan itu mempengaruhi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihan IPv4 sendiri yaitu ukuran paket pada link layer tidak batasnya dan harus dapat menyusun kembali paket yang berukuran sebesar 576 byte. Rute informasi yang dikelola tidak memerlukan keseluruhan 32 bit, tetapi hanya beberapa bagian saja, sehingga ukuran informasi yang disimpan di dalam router menjadi lebih kecil. Kemudian kelebihan IPv6 yaitu cepat, efektif, aman, hemat bandwidth, konfigurasi yang mudah. Kemudian kekurangan daripada IPv4 dan IPv6, selain kelebihan tentu IPv4 atau IPv6 juga masih memiliki kekurangan. Yaitu apa saja kekurangannya? IPv4 yaitu harus dikonfigurasi secara manual atau dengan DHCP IPv4. Dukungan terhadap IPsec hanya bersifat opsional, tidak wajib, dan hanya memiliki kapasitas penyimpanan alamat sebanyak 4 miliar. Tapi nyatanya tidak mencapai 4 miliar karena terdapat beberapa pembatasan. IPv6 juga mempunyai kekurangan, yaitu kompatibilitas yang masih rendah. Sebagian besar perangkat masih menggunakan IPv4 ketika mengakses internet. Tentu hal ini membutuhkan pembaruan perangkat yang mendukung IPv6 agar dapat menggunakannya. Transformasi yang lambat. IPv6 memang diperkenalkan secara luas pada tahun 1995, tetapi besaran penggunaan di dunia hanya sebesar 35% saja. Demikian penjelasan mengenai fungsi protokol APMP, kemudian ACMP, POP3, SMTP, FTP, dan ARP, serta penjelasan kekurangan dan kelebihan maupun perbedaan IPv4 dan IPv6. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.